Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang kejadian mengenaskan dari kebakaran gedung Teradrot yang menewaskan lebih dari 20 orang. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Insiden kebakaran kantor Teradron menguak fakta pahit mengenai buruknya standar keselamatan gedung di Jakarta. Kebakaran besar yang terjadi di lantai 1 membuat 22 karyawan yang berada di lantai lebih 22 atas orang. tewas mengenaskan akibat tidak Kasihan. adanya akses untuk menyelamatkan diri. Iya, lantas Jadi, kasihan. Jadi yang lantai bawahnya terbakar, yang atasnya tuh mau turun nggak bisa karena udah kebakaran dan nggak ada jalur evakuasi darurat gitu. Jadi mau turun sekalipun akan terbakar itu ya, ikut terbakar. Jadi kasihan banget gitu ya, kejebak di apa atas bagian atasnya. drone terjadi begitu masif, di mana sebenarnya letak pengawasan yang diterapkan? Salah siapa nih sampai kebakaran seperti itu ya, terus nggak ada akses darurat. Kasihan banget kebakaran sih. Kasus kebakaran gedung Teradron di Kebayoran, Jakarta Pusat menguak fakta pahit mengenai buruknya standar keselamatan gedung bertingkat di Jakarta. Tidak adanya pintu darurat dan sistem proteksi kebakaran membuat peristiwa yang menimpa perusahaan teknologi drone itu berubah menjadi tragedi. Kalau saya lihat secara fisik ya, memang bangunan tersebut bukan gedung, ya, bukan gedung. Yang mana memang persyaratan seperti tangga darurat itu umumnya buat gedung. Hanya saja ketika beralihnya fungsi dari harusnya hanya sekedar ruko kemudian menjadi 7 lapis. Nah, ini yang menjadi PR dan tanda tanya juga ya buat kita ya. Jadi ada persyaratannya Sebanyak kalau mau bangun 22 orang gedung. meninggal dunia, satu korban diantaranya merupakan perempuan yang sedang hamil tua. Kasus Kasihan ini tuh tak ya. pelak menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa kebakaran gedung Teradron terjadi begitu masif? Apa yang salah? Jadi berdasarkan penilaian kami bahwa ada dua. Jadi yang pertama adalah tidak adanya sistem keamanan yang terjadi atau yang berlaku di Teradron sendiri dalam menangani baterai-baterai yang flammable atau mudah terbakar. Bagaimana juga mereka menangani sesuai dengan SOP atau K3. Kemudian yang kedua adalah kegagalan fungsi gedung, di mana di gedung tersebut tidak adanya jalur evakuasi, tidak adanya alarm kebakaran, tidak adanya water sprinkler, sehingga ketika terjadi kebakaran di lantai 1 itu ya mengakibatkan korban fatal sejumlah 22 orang. Kasihan banget. Jadi kesalahan tuh dari manajemen ketika tadi ya ada misalnya baterai-baterai itu yang misalnya bisa menyebabkan kebakaran, itu mungkin penyemanannya kurang benar gitu, nggak sesuai dengan SOP. Dan dari gedungnya sendiri itu tidak ada keamanan juga, kayak si apa ya, alarm yang kebakaran sama splinternya itu yang bisa mademin api lah kalau misalnya dalam situasi awal. Itu juga nggak ada. Jadi benar-benar nggak aman kalau misalnya ada kebakaran, orang nggak tahu tuh kan ada kebakaran. Jadi yang di atas tuh mungkin taunya ketika sudah ada asap atau api yang besar, jadi nggak bisa atau nggak sempat untuk menyelamatkan dirinya ya. Jadi kasihan banget ya, kejebak yang di bagian atasnya tuh ya. Kesalahan fatal di balik peristiwa kebakaran maut gedung Teradron. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, bangunan kantor Teradron ternyata tidak mengantongi izin mendirikan Ada bangunan, izinnya juga tuh, IMB, berarti kayak serta ilegal. sertifikat layak fungsi, SLF, sebagai tempat penyimpanan atau gudang. Tuh bukan Tetapi gudang pihak harusnya. perusahaan malah menggunakan kantor itu untuk menyimpan tumpukan baterai berjenis litium yang belakangan diketahui menjadi penyebab kebakaran. Ya, Seluruh banget. keteledoran ini bermuara pada penetapan Direktur Utama Teradron Manajemennya tuh Michael ya. Wisnu Wardana sebagai tersangka. Tuh ya. Jadi emang buat
penyimpanan sendiri itu biasanya harusnya punya tempat yang khusus gitu, yang awalnya bukan gedung akhirnya jadikan gedung atau gudang penyimpanan. Nah itu kan berarti nggak ada sistem keamanan khusus gitu untuk menangani baterai tadi. Padahal kan kita tahu bahwa kebakaran itu kan ada berbagai jenisnya gitu. Nggak semua kebakaran tuh bisa ditangani dengan air gitu. Misalnya kalau kayu kebakar ya disiram air bisa mati kan, tapi kalau misalnya bensin gitu ya disiram air pun gak bakal mati, karena ya namanya bensin gitu ya, minyak itu kan dia ngambang di atas, jadi airnya bakal di bawah, itu nggak bakal efektif. Jadi kalau pemadam kebakaran tuh emang ada airnya, tapi airnya tuh khusus gitu yang bisa melarutkan minyak gitu. Jadi walaupun ada BBM sekalipun tuh bisa dilarutkan ataupun dipadamkan. Nah apalagi ini yang lebih penting lagi, yang kayak baterai itu lebih berbahaya lagi daripada eh, minyak kalau misalnya udah kebakar. Jadi kalau udah kebakar tuh mereka nggak bisa dipademin dengan cara yang biasa. Karena ya namanya baterai itu kan memiliki energi yang sangat besar, apalagi yang lithium tadi. Kalau udah kebakar itu kalau ditambah air tambah konslet. Tapi kalau misalnya ditambah kayak apar yang pakai kayak bubuk itu mungkin juga nggak mati, karena kan namanya listrik gitu kan, dia bakal terus nyala sampai energinya itu benar-benar habis. Jadi harus ada teknik tertentu untuk menangani kebakaran dengan sumber yang berbeda gitu. Ada yang kayu, ada yang minyak, ada yang baterai, ada yang mungkin gara-gara logam ya, jadi macam-macam. Juga perlakuannya berbeda untuk memadamkan api tersebut ya, sumbernya bagaimana. Tertinggi perusahaan, polisi menilai Michael mengetahui persis resiko baterai litium yang mudah terbakar, tetapi membiarkan penyimpanannya tanpa perlindungan yang memadai. Manajemennya tuh ya. Cepat, kemudian dengan alat bukti yang cukup langsung menaikkan status Bapak MW sebagai tersangka, karena memang berdasarkan doktrin hukum bahwa main will itu ada pada pimpinannya. Kemudian tanggung jawabnya itu ya. Perintah pimpinan kepada karyawan perusahaan yang harusnya mengetahui dan dapat mencegah kejadian fatal, namun tidak dilakukan. Nah, atau corporate negligence juga, yaitu pengabaian yang resiko-resiko yang bisa terjadi sebenarnya. Direktur juga sudah mengetahui resiko-resiko tersebut, namun tidak dilakukan upaya-upaya pencegahan. Ya, jadi kayak harusnya udah tahu nih, oh ini tahu nih barang berbahaya nih, harus ada penanganan khususnya, harus simpan secara khusus gitu ya, karena kalau misalnya udah kebakaran bakal berbahaya sekali. Tapi mereka tahu tapi tidak dikasih kayak pencegahannya gitu. Misalnya kayak dari penyimpanannya, dari tadi yang gedung itu bukannya gudang jadiin gudang ya, itu juga ada kesalahan dari bagian atasnya. Jadi pemimpinnya nih udah tahu ini bermasalah, bukannya dicegah, bukannya perbaiki, tapi terus dilakukan. Jadi akhirnya ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu akhirnya yang disalahkan ke kepalanya gitu ya, pemimpinnya ini yang sudah tahu tapi tidak melakukan apa-apa ya. Jadi benar-benar negligent gitu ya, dan abai, nggak peduli banget gitu lah. Seperti apa dalam proses pemeriksaan ya, tapi maksudnya nanti kegiatannya untuk kita lihat ya, kita ikuti. Selain keteledoran Michael, pertanyaan serius yang disesalkan adalah mengapa gedung bertingkat sekelas Teradron tidak memiliki tangga darurat. Siapa abai dan lalai? Ya. Kami akan melihat kembali aturan mengenai pembuatan gedung dari potensi kebakaran ya. Yang saya sampaikan tadi, ada sistem OSS, ada mengeluarkan PBG, persetujuan bangunan gedung. Kemudian yang ketiga ada sertifikat layak fungsi SLF, ya. Pemeriksaan oleh petugas damkar untuk memenuhi syarat SLF. Dan saya tanya tidak ada regulasi untuk diperiksa secara reguler. Tuh ya, jadi pengawasannya nggak ada juga tuh ya. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk bangunan di Jakarta sebenarnya telah diatur baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi kayak peraturannya udah ada, cuma tidak dilakukan atau ditegakkan dengan benar gitu. Kalau misalnya benar dilakukan atau ada pengecekan rutin nih, wah ini gedungnya tinggi, ada buktinya nggak, ada perizinannya nggak untuk bangunan setinggi itu gitu. Kalau misalnya ada, nanti kan bisa
buktikan, wah ini udah aman ya, misalnya udah sesuai dengan persyaratan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ada bangunan liar gitu yang tinggi tapi tidak memiliki keamanan tertentu, itu harusnya ditutup gitu ya, tidak boleh beroperasi. Karena kalau misalnya udah kejadian seperti ini, itu korbannya bisa berjatuhan sangat besar gitu ya, bisa tadi ya lebih dari 20 orang. Itu kasihan, itu terbakar itu kan di atas gitu ya. Harusnya mungkin bisa selamat menggunakan tangga darurat kalau misalnya dibangun ya, air tidak bisa diselamatkan itu. Apalagi ada yang orang hamil juga, ada ibu yang hamil gitu ya, jadi yang kebakar jadi korban. Aduh, kasihan banget tuh ya, dengan Pengamatan anaknya bangunan terbakar. telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Itu ya Aturan ini mewajibkan peraturan-peraturannya nih setiap ya. bangunan memiliki akses evakuasi dalam keadaan darurat. Itu ya pasal-pasalnya yang dilanggar kalau misalnya tidak Khusus di sesuai dengan Jakarta, ada Perda peraturannya. Nomor 8 Tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bencana. Perda ini mensyaratkan ketersediaan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif pada tiap bangunan gedung. Beban tanggung jawab pun ada di tangan pemilik atau pengelola gedung. Yang punya bangunan Khusus di tuh yang Jakarta, bertanggung jawab. ketentuan sertifikat layak fungsi dibedakan berdasarkan status bangunan. Lantas, bagaimana status gedung Teradron? Adakah hal tak wajar sehingga kebakaran berbuah horor? Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Kalau ada gedung lantai 6, sebenarnya pemadam kebakarannya ada. Tetapi untuk case yang seperti ini mereka tidak persiapkan sama sekali. Merujuk data Pemprov DKI Jakarta per Januari 2025, dari 1.381 gedung di bawah 8 lantai yang ada di ibu kota, 333 gedung belum memenuhi syarat proteksi kebakaran. Sementara gedung di atas 8 lantai dari 1.228 terdapat 361 yang belum memenuhi standar. Belum Seperti memenuhi apa syarat. langkah yang perlu ditempuh agar kasus Teradron tak lagi terulang? Gedung itu harusnya memang memiliki yang namanya sistem manajemen keselamatan kebakaran. Ya. Kemudian Pemda sendiri tidak memiliki cukup manpower lah, katakan begitu ya, untuk bisa menghandle banyaknya gedung dan industri yang ada di Jakarta ini. Ya, itu secara di dinas aja ya, dan Sudin itu kalau dikumpulin mungkin manpower-nya itu paling ya 10 sampai 12 Pokja namanya ya. Jadi tentu ini nggak mungkin bisa ke-handle. Kebakaran gedung Teradron tentunya menjadi peringatan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengawasi aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Jangan sampai nyawa melayang lagi karena perilaku abai tak peduli resiko bencana. Jadi kayak gitu yang menjadi masalah tadi ya, berarti dari manajemennya sama dari struktur bangunannya yang menyebabkan korban tuh banyak yang berjatuhan. Dari manajemennya tuh yang tahu kalau barang ini tuh barang yang berbahaya, harusnya disimpan dengan cara yang khusus, dengan syarat-syarat tertentu, dengan SOP gitu, tapi tidak dilakukan, yang akhirnya bisa menyebabkan kebakaran. Dan dari yang faktor yang kedua itu adalah bangunannya tadi ya, bangunannya tidak memiliki safety, jadi nggak ada tangga darurat, nggak ada peringatan dan sebagainya. Jadi orang tuh mungkin sadarnya ketika sudah apinya sudah besar gitu, jadi tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Jadi yang awalnya manajemen itu salah, yang diperparah lagi dengan struktur bangunan yang tidak memiliki akses darurat gitu ya, tangga darurat dan sebagainya, akhirnya menyebabkan korban yang berjatuhan. Lebih dari 20 orang tewas gitu ya di tragedi yang menewaskan seperti ini. Ya semoga diperbaikilah sistemnya, ada pengawasan lebih ketat lagi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini gitu ya. Kita tidak mengharapkan kebakaran, tapi kalau misalnya kebakaran itu terjadi, setidaknya bisa diminimalisir dengan keamanan tadi, dengan tangga darurat, dengan APAR, dengan mungkin peringatan kayak alarm gitu ya, yang bisa memperingatkan orang-orang yang ada di dalam gedung ya, sehingga bisa cepat untuk mengevakuasi dirinya gitu. Jadi sebelum apinya besar,
orang-orang bisa diselamatkan. Jadi nggak seperti ini gitu kejadiannya. Nah, itu mungkin bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.